إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Iman yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan olehnya nikmat yang tidak terhingga banyaknya dan ragamnya, baik itu puncak kenikmatan yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidup, waktu dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang mengiringi kehidupan kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat taufik, di mana malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa hadir dalam salah satu taman surganya, majelis ilmu di Masjid Al-Iman ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kelak akan menjadi saksi bagi kita semua di hadapan Allah bahwa kita telah mensyukuri sebagian nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menghadiri majelis ilmu yang diperintahkan olehnya. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada segenap sahabat beliau, juga pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, ternyata yang menyesal nanti di hari kiamat itu bukan hanya sebagian orang, tetapi semuanya. Semua orang pada hari kiamat nanti itu akan menyesal. Dan menghindari untuk tidak menyesal ini tidak mungkin. Yang mungkin itu hanya berusaha untuk meminimalisir, memperkecil tingkat penyesalan. Itu yang mungkin kita lakukan saat kita hidup di dunia ini, tapi menghindarkan diri untuk menjadi orang yang tidak menyesal itu mustahil. Mengapa mustahil? Nanti kita akan bahas. Nah, jamaah rahimakumullah, hari kiamat sendiri itu disebut oleh Allah dengan hari penyesalan. Dari ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Yusuf Al-Wabil hafizahullah menulis satu buku judulnya Asyratus Sa'ah. Di awal pembahasan buku itu, Asyratus Sa'ah artinya tanda-tanda hari kiamat. Di awal pembahasan buku itu beliau menyebutkan
nama-nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Terkumpul oleh beliau ada 19 nama hari kiamat, nama lain hari kiamat ya. Mulai dari Yaumul Qiyamah itu sendiri, ada Yaumul Akhir, ada Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, ada At-Tawamah, As-Saghah, Al-Waqi'ah, Yaumuddin. Kemudian ada namanya Yaumul Hasrah, hari penyesalan, itu kalau kita terjemahkan. Kata-kata Yaumul Hasrah ini ada di surat Maryam ayat yang ke-39. Wa andirhum yaumal hasrah, dan berikanlah peringatan kepada mereka wahai Muhammad akan adanya hari penyesalan. Jadi kalau kita bicara orang-orang yang menyesal, tadi saya katakan bahwa secara umum semua orang itu menyesal. Ada sebuah riwayat menjelaskan tentang hal ini. Hanya riwayat ini secara sanad itu oleh para ulama dihukumi dhaif, bahkan dhaif jiddan ya. Jadi lemah sekali secara sanad, tetapi secara makna nanti ada penguat-penguatnya. Hadis ini diriwayatkan diantaranya oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW itu bersabda, "Ma min ahadin illa nadima yaumal qiyamah." Tidak seorang pun, ma min ahadin illa, kecuali nadima, dia akan menyesal yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Tidak seorang pun, artinya tanpa terkecuali semua orang itu akan menyesal di hari kiamat. Faqala, ditanyalah Nabi SAW oleh sahabat, kaifa nadamatu, bagaimana kok semua orang itu nanti menyesal? Dalam persepsi sahabat, kalau yang menyesal itu orang yang masuk neraka, kemudian menyesal, mengapa dulu saya tidak sholat, mengapa saya dulu minum khamr, mengapa dulu saya tidak puasa Ramadan, menyesal, itu wajar. Nah, kalau ada orang sudah masuk surga, apa iya orang sudah bergelimang nikmat di surga itu masih menyesal? Kaifa nadamatu, bagaimana orang itu bisa menyesal? Kemudian disebutkan, in kana muhsinan nadima alla yakuna zdad. Kalau orang itu ketika di dunia telah berbuat baik, muhsin itu dari kata-kata ahsana yuhsinu, ahsana yuhsinu, berbuat baik. Muhsin itu orangnya. In kana muhsinan, kalau orang itu dulu di dunia seorang muhsin, bukan muhsin nama ya Pak, tapi ini perilaku, perbuatan, orang yang berbuat baik. Karena orang yang di dunia itu berbuat ihsan, berbuat baik, itu sudah dijamin oleh Allah dapat surga. Bahkan ada bonusnya lagi yang lebih dari surga. Allah sudah pastikan itu dalam Al-Quran. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan di dunia, mereka akan mendapatkan al-husna, kata Allah. Ini Allah sendiri yang memberikan balasan bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat ihsan,
itu akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu dalam tafsir adalah al-jannah. Apa artinya al-jannah? Surga. Ini kepastian. Orang yang muhsin berbuat ihsan itu pasti dia akan mendapatkan surga, kata Allah. Bahkan waziyadah, ada nikmat yang lebih besar dibandingkan surga. Ziyadah. Apa itu? Dalam tafsir dikatakan az-ziyadah adalah an-nadharu ila wajhillah. Diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah untuk melihat langsung wajah Allah. Ini nikmat yang melebihi nikmatnya surga. Tapi kita tidak membahas ini para jamaah. Kita ingin memberikan penekanan pada orang yang sudah masuk surga pun kok menyesal. Mengapa menyesal? Kata Nabi, in kana muhsinan nadima alla yakuna stad. Orang yang sudah masuk surga dia masih menyesal. Menyesalnya, mengapa dulu aku tidak menambah banyak amal baikku. Dia sudah beramal baik, dan dengan amal baiknya dia sudah dibalas surga. Tapi masalahnya surga itu ada inna fil jannati mi'ata darajah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, surga itu ada 100 derajat, 100 level, 100 tingkatan. Jadi orang sudah beramal, katakanlah dimasukkan oleh Allah dengan amal-amal yang soleh yang sudah dilakukan, baik tilawahnya, zikirnya, haji, umrohnya, baca Qur'annya, sholatnya, puasanya, masuklah dia ke surga tingkat 10. Dia masih menyesal, saya memang sudah masuk surga dengan sholat yang saya lakukan, puasa, tapi sebetulnya saya masih bisa sholat malam. Tapi saya tidak rutin sholat malam. Saya sebetulnya punya banyak waktu untuk sholat duha, tapi kadang saya tidak sholat duha. Saya juga sebetulnya bisa sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, tapi kesibukan dunia saya tinggalkan rawatib kecuali kalau sempat. Ini menyesal. Sudah masuk surga, tapi dia membayangkan kalau dia rutin sholat rawatib, rutin sholat duha, rutin qiyamul lail, derajat surganya tidak seperti yang dia dapatkan. Saya sudah baca Quran setiap hari 1 juz, diberikan pahala besar oleh Allah dan sudah dia dapatkan, tapi dia menyesal. Mengapa cuma 1 juz dulu? Saya punya 24 jam waktu sehari. Sebetulnya kalau saya mau, saya bisa baca 2 juz. Dulu saya banyak buka HP, sehingga waktu yang mestinya untuk baca Quran digunakan untuk HP. Memang saya sudah baca 1 juz, saya sudah dapat balasan pahala derajat surga dari Allah seperti sekarang. Tapi coba kalau dulu saya lebih banyak lagi bacanya, surga saya lebih tinggi dari sekarang. Yang sudah berinfak pun begitu. Dia sudah berinfak setiap hari, bahkan sehari 5 kali dia infak. Setiap sholat dia masukkan ke dalam kotak itu 2.000, bahkan 5.000. Setiap hari sudah 25.000. Tapi dia merasa, dulu sebetulnya kalau saya infak 50.000, saya masih bisa. Dia sadar betul uang dia jauh lebih banyak yang tidak diinfakkan dibandingkan yang diinfakkan. Dia sudah infak, dan dengan infak itu sudah diberikan balasan 700 kali lipat oleh Allah.
Tapi dia masih menyesal, mengapa saya tidak lebih banyak infak dulu? Kalau lebih banyak tentu balasannya akan lebih banyak lagi. Orang yang di dunia sudah berzikir, baca Subhanallahil azim wa bihamdi, satu kalimat ini dibaca, kata Nabi, akan ditanamkan untuknya sebuah pohon korma di surga. Dia baca 100 kali, dia sudah dapatkan 100 pohon korma di surga, tapi dia menyesal. Mengapa cuma 100 kali? Saya bisa membaca 1000 kali. Karena satu bacaannya hanya beberapa detik, saya punya banyak waktu. Nah, itulah kira-kira para jamaah gambaran penyesalan orang yang sudah mendapatkan balasan surga. Karena apa? Merasa masih banyak potensi yang digunakan untuk beramal yang bisa melahirkan pahala itu belum dia manfaatkan. Meskipun memang tidak digunakan untuk maksiat, tapi tidak mengalirkan pahala karena tidak ada amal soleh yang dilakukan pada waktu itu. Inilah penyesalannya. Maka kita sulit ini, bahkan tidak mungkin menghindarkan hal ini, karena ya kita kalau melihat kehidupan kita, ya mestilah ada waktu yang terbuang kan. Kadang-kadang kita tahu ini waktu ini bermanfaat, tapi kita masih saja meluangkan ngobrol-ngobrol gak jelas dengan teman-teman kita. Tahu ini waktu ini kalau saya gunakan untuk zikir, berapa ribu tasbih saya baca, tapi kadang-kadang ya kita tetap ngobrol sambil makan di rumah makan, cukup 1/4 jam sebetulnya, tapi kadang-kadang sampai 2 jam. Meskipun bukan obrolan maksiat, tapi potensi untuk melahirkan amal itu akhirnya hilang. Dan lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali waktu yang sudah berlalu. Andai kata antara asar sampai maghrib tadi kita melakukan sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya secara khusus, kita mau perbaiki sudah nggak bisa. Waktu yang sudah berlalu tadi nggak bisa kita kembali untuk saya perbaiki. Saya mau baca Quran 2 juz lah, waktunya sudah lewat. Yang ada kita, mengapa tadi pada asar saya maghrib ini saya perhatikan saya tidak melahirkan satupun amal soleh untuk akhirat saya, zikir tidak, tilawah tidak, misalnya. Maka setidaknya kita merencanakan waktu ke depan kita ini untuk tidak seperti yang sudah-sudah. Nah itu meminimalisir penyesalannya seperti itu. Bagaimana setelah ini saya mau memplanning waktu saya, sisa hidup saya, jangan sampai sia-sia seperti yang sudah-sudah, tidak maksimal dalam beramal. Nah itu yang paling mungkin bisa kita lakukan. Ini penyesalan orang yang sudah berbuat baik. Ada yang lebih dahsyat dari itu. In kana musian, nanti di hari kiamat nanti, kalau orang itu ketika di dunia hidupnya bergelimang dosa dan maksiat, sehingga dengan itu divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka. Misalnya orang yang tidak sholat, itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ketika ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga ini tanya kepada penghuni neraka, karena nanti para jamaah Allah, orang yang masuk surga itu nanti dia bisa masuk neraka tapi dia tidak kepanasan. Bisa dia masuk neraka, bagi dia gak terbakar. Dalam rangka apa? Nanti ada satu kasus di mana orang-orang ketika di dunia bersahabat baik, sama-sama sholat berjamaah,
sama-sama hadir di majelis taklim, sama-sama puasa sunnah bersama, tapi yang satu masuk surga, yang satu karena berbuat maksiat masuk neraka. Yang masuk surga ini, dia di surga lihat-lihat, kok si fulan tidak ada. Ya Rabbi, lapor kepada Allah, wahai Allah, wahai Rabbku, fulan, si fulan kanu yusalluna ma'ana, dulu waktu di dunia ya Allah, dia sholat berjamaah bareng dengan saya ya Allah di Masjid Al-Iman, buka bersama juga ketika Ramadan ya Allah, duduk di majelis ilmu juga berdampingan ya Allah, tapi hari ini dia tidak ada di surga. Kata Allah, idhab, pergilah engkau ke neraka, cari sahabatmu itu yang masih ada iman seberat 1 dinar, ambil dia, keluarkan dia dari neraka, bawa dia ke surga. Ke neraka, jalan-jalan ke neraka mencari teman akrabnya yang dahulu bersama-sama, tapi karena namanya manusia, ketika bareng-bareng baik, nah, ketika dia pulang ke rumah buka HP maksiat misalnya, kan bisa terjadi. Akhirnya karena maksiat itu dia masuk neraka, yang satu masuk surga. Karena bersahabat dengan sahabat yang baik, inilah untungnya. Andai kata dia ditakdirkan karena maksiatnya masuk neraka, itu bisa diberi syafaat oleh sahabatnya yang soleh. Maka jangan salah memilih teman ya. Nah, jadi para jamaah rahmatullah, bahwa orang yang ketika di dunia tidak sholat ya, ditanya oleh ahlul jannah, ma salakakum fi saqar, mengapa kalian dimasukkan Allah ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, jawab mereka, dulu kami di dunia tidak sholat. Maka menyesal sekali mereka. Masalahnya apa? Misal mereka dulu mengaku muslim, mereka mendengarkan azan itu sampai speakernya tuh masuk ke kamarnya, saking dekatnya rumah itu dari masjid. Bukan tidak dengar, tapi memang tidak mau sholat. Maka itu menyesal sekali orang-orang yang seperti itu, yang tahu bahwa hartanya sudah sampai 1 nisab, mestinya dia keluarkan 2,5% zakatnya, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya hartanya itu dilebur oleh Allah, kemudian disiramkan kepada kening, punggung, dan pinggangnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 35. Menyesal, mengapa saya dulu tidak mengeluarkan zakat harta yang cuma 2,5% setahun sekali. Ini kalau orang yang nggak zakat itu pas seperti itu nanti menyesal sekali. Ya, orang yang sudah infak masuk surga saja menyesal, apalagi yang tidak zakat, lebih menyesal lagi. Tentu kita tidak ingin menjadi tipe yang kedua ini. Maka marilah para jamaah, seluruh perintah-perintah Allah ini laksanakan dengan semampu mungkin sebelum penyesalan itu tiba. Sekali lagi, kita ini hanya berusaha meminimalisir penyesalan kita. Jangan membuat penyesalan baru dengan melaksanakan maksiat. Kita ini sudah taat saja masih menyesal karena merasa kurang maksimal, jangan lagi ditambah penyesalan karena kita melaksanakan yang diharamkan oleh Allah. Makan riba misalnya. Ini kalau sudah masalah pasar, ini dekat sekali dengan riba. Kadang-kadang orang karena merasa, wah saya ini kurang modal, apalagi ditawari sama bank. Kadang-kadang datang ke bank kan gitu untuk pinjam, ini ditawari, wah ini enak lah
capek-capek, nggak pakai agunan lagi misalnya. Meskipun tidak menggunakan agunan, jangan sampai kita itu pinjam uang di bank yang pengembalian itu harus dengan selisih, yaitu riba. Karena orang-orang yang nanti makan riba, dia akan berenang di neraka yang airnya itu dari nanah yang mendidih. Sudah itu dilempari batu yang sangat panas. Nanah itu setetes saja itu baunya luar biasa. Nanah itu kan darah yang busuk. Darah busuk itu kan nanah. Coba dicium dengan telinga, dengan hidung kita, Pak. Baunya busuk sekali. Lah ini kalau berenang, airnya itu nanah yang busuk tadi dan mendidih. Kalau tidak ada siksa lain kecuali itu saja, kita sudah merasakannya mengerikan sekali. Air mendidih saja kita sudah bisa pas semua nih tulang-tulang daging kita. Apalagi ini nanah mendidih, bau busuk dan berenang di neraka. Itu balasan orang-orang yang makan riba. Jadi akan menyesal. Ini penyesalan secara umum. Tapi para jamaah rahmatullah, nanti ada bentuk-bentuk penyesalan yang lebih khusus. Apa penyesalan-penyesalan yang lebih khusus? Di antaranya para jamaah rahmatullah, ada orang-orang yang menyesal yang diabadikan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 27. Ini orang-orang yang mendustakan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau tara, dan ketika engkau melihat idh wuqifu 'alan nar, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan ya laitana, aduhai, coba dulu nuraddu, kalau kami bisa dikembalikan hidup di dunia, kemudian apa, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Jadi ini penyesalannya apa? Dulu di dunia dia mendustakan ayat-ayat Allah. Karena itu Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Maka di neraka itu mereka mengandai-andai, coba dulu ketika di dunia kita ini tidak mendustakan ayat-ayat Allah, kita beriman dengan Al-Quran dan kandungannya, tidak seperti ini nasib kita. Nah, itulah mungkin bahasa seperti itu. Jadi karena mendustakan isi Al-Quran, Al-Quran memerintahkan sholat tidak sholat, Al-Quran melarang riba dia riba, Al-Quran melarang riba dia makan riba, Al-Quran melarang dusta dia berdusta, Al-Quran melarang menipu dia menipu, Al-Quran melarang mengurangi takaran dan timbangan dia karena ingin untung banyak dagangnya, akhirnya takarannya dikurangi, timbangannya dikurangi, pembeli ditipu, barang jelek dikatakan bagus, yang jelek dicampur dengan yang bagus dan seterusnya. Kami tahu, karena kan sebetulnya orang-orang yang berbuat curang itu tahu curang itu tidak boleh, meskipun tidak hafal surat Al-Mutaffifin kan. Apa ada orang yang mengurangi takaran dan timbangan kemudian memahami ini boleh dalam Islam? Ada enggak? Meskipun dia tidak hafal dalilnya, tapi dia sadar mengurangi takaran dan timbangan, berdusta, menipu, bersumpah palsu, tidak menepati janji, ini semua bertentangan dengan Al-Quran.
Maka ketika itu dia menyesal, mengapa dahulu saya tidak mengamalkan kandungan Al-Quran, mendustakannya, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mari kita imani Al-Quran, kita amalkan perintah-perintah yang ada di dalamnya, kita jauhi larangan-larangannya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, orang yang menyesal nanti di hari kiamat, orang yang ketika hidup di dunia salah memilih teman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazuna. Yauma ya'addu zalim, nanti pada hari kiamat orang-orang yang zalim itu saking menyesalnya, itu bukan gigit jari. Kadang-kadang orang menyesal dengan gigit jari, tapi ini Allah mengatakan ya'addu ala yadai, menggigit kedua tangannya. Itu para mufassir menafsirkan maksud menggigit kedua tangannya itu menggambarkan penyesalan yang sangat-sangat gitu. Sangat ya, sampai 2 kali. Sebenarnya kan tidak ada ya sangat 2 kali ya, sangat-sangat. Tapi ini untuk menunjukkan memang sangat menyesal sekali lah gitu ya. Bukan sekedar menyesal, sangat menyesal sekali. Itu dari kiamat. Mengapa? Yaqul, dia mengatakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, coba dahulu ketika aku hidup aku mengikuti tuntunan-tuntunan Rasul. Hati-hati. Orang yang ketika di dunia banyak menyelisih tuntunan Rasul, dia nanti akan mengatakan ini di hari kiamat. Ya. Coba dulu, aku sudah tahu sunnah-sunnah Rasul. Beliau melarang makan dengan tangan kiri, aku makan dengan tangan kiri. Dengan alasanmu tangan kanan megang sendok, tangan kiri garpu, ya garpu kan makan, tusuk makan, alasannya seperti itu. Ya mengapa harus pakai garpu kan itu? Jangan sampai karena megang garpu, ini garpu dimasukkan ke mulut kita dengan tangan kiri kita, itu nanti makan dengan tangan kiri. Boleh pakai garpu ya, tapi garpu hanya untuk motong-motong saja. Masuk ke mulutnya itu ya dengan tangan kanan. Jangan cari-cari alasan. Ada seorang laki-laki di masa Rasul, Rasul lihat dia makan dengan tangan kiri, kata Rasul, makan dengan tangan kananmu. Kata orang itu, aku nggak bisa ya Rasul. Padahal bisa, cuman dia ngeyelan. Apa ngeyelan itu? Bangkangan gitu, ngelawan Rasul. Rasul nasihati baik-baik, makan dengan tangan kananmu. Tidak bisa ya Rasul. Rasul tahu tangan kirinya itu, tangan kanannya bisa digerakkan, tapi dia memang tidak mau mengikuti Rasul. Akhirnya kata Rasul apa? Lastata'ta. Setelah ini tangan kananmu tidak akan bisa digerakkan, langsung lumpuh sampai dia mati. Tangan kanannya dilumpuhkan oleh Allah dengan doa Nabi SAW. Orang yang mengingkari tuntunan Nabi di dunia saja itu instan dibalas, apalagi di akhirat nanti. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang yang sudah tahu tuntunan Rasul kemudian dia meninggalkannya akan mengandai-andai, coba dulu aku mengikuti petunjuk Nabi, tidak seperti ini nasibku. Ditambah lagi, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman baikku.
gara-gara dia. Laqad adallani anidzikri ba'da ja'ani, karena dialah aku meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Dia telah menyesatkanku dari ajaran Islam. Karena teman ini berbahaya. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi pengaruh teman ini luar biasa. Saking luar biasa sampai ini menyesal dia. Dan ini informasi Al-Quran para jamaah, informasinya pasti valid, terjadi nanti di neraka di hari kiamat. Orang-orang yang menyesal karena salah memilih teman di dunia dulunya. Jadi laqad adallani anidzikri ba'da ja'ani, dia telah menyesatkanku dari Al-Quran, dari peringatan Allah, dari ajaran Islam setelah ajaran itu sampai kepada, karena dipengaruhi. Nggak usah sholat dulu lah, kamu masih muda, nanti ada waktunya taubat. Sekarang masa muda gunakan untuk bersenang-senang. Kapan lagi bersenang-senang kalau tidak sekarang? Saya traktir minum bir, saya traktir narkoba, dan tidak usah disebutkan bentuk-bentuk maksiat yang lain. Orang namanya ditraktir, sekali mungkin ngelak, 2 kali, oh kalau beli kan mahal ya, ini mumpung ada yang meraktir, cobalah sekali aja. Padahal narkoba itu memang awalnya dikasih kan begitu, tapi nanti nyandu dia, mau gak mau dia akan beli, kecanduan. Kalau enggak nanti akan ada gejala-gejala di fisiknya yang sangat membuat dia tidak nyaman. Menyesal nanti di hari kiamat orang-orang yang salah memilih teman. Maka Rasul sudah memperingatkan kita, hati-hati dalam memilih teman, karena teman itu akan mempengaruhi hidupmu, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau berteman, pilihlah teman yang baik, karena teman yang baik tadi, andai kata kita yang salah, teman baik kita itu pasti akan memberi syafaat kepada kita. Teman baik itu mesti ingin menolong temannya gitu. Kalau ada orang yang mengatakan itu teman baik saya, tapi dia membiarkan antum melakukan kemaksiatan, itu bukan teman baik itu. Teman baik mesti dia akan menyelamatkan saudaranya yang bermaksiat dengan menasehati, dengan mengingatkan, membantu ketika dia kekurangan, dan bantuan yang tanpa pamrih. Bukan kamu saya bantu tapi saya mau nyalon, nanti tolong didukung ya, KTP-nya jangan lupa, KTP keluarga. Nah, itu bantunya tidak tulus Pak. Itu bantunya karena ada pamrih. Kalau bantu, bantulah karena Allah. Kalau kita membantu karena Allah, Allah yang nanti akan membantu segala kesulitan kita di dunia dan di hari kiamat. Kita bantunya kalau bukan karena Allah. Kalaupun nanti jadi mungkin dia lupa, apalagi nggak jadi aja kita dilupakan, apalagi dia tidak jadi. Kadang-kadang kalau nggak jadi itu bantuannya diminta lagi. Mana ambal saya kemarin, mana kipas angin saya, kan ada yang seperti itu kan Pak. Ya karena dia bantunya bukan karena Allah. Jadi naudzubillah min dzalik. Nah itu kemudian ada juga bentuk penyesalan yang lebih lagi, yaitu apa? Penyesalan bukan hanya karena salah memilih teman, salah memilih idola dan pemimpin. Ini Allah abadikan di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ini nanti akan ada orang-orang seperti ini di hari kiamat,
mudah-mudahan kita tidak termasuk para jamaah. Kita ini menyesali kesempatan beramal soleh saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau ditambah menyesali ini lagi, sesal kemudian tidak berguna. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, disiksa di neraka. Yaqulu, mereka ini yang wajahnya dibolak-balikkan kayak menggoreng bakwan itu dalam neraka. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduhai, coba dulu kami ketika di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini menggambarkan bahwa pertama sebabnya mereka itu dimasukkan di neraka, dibolak-balikkan wajahnya itu karena tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Ya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka mengatakan, dulu gara-gara kami taat kepada sadatana, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kami, kubara'ana, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, padahal mereka itu menyesatkan kami dari jalan Allah dan Rasulnya. Nah, ini orang-orang yang taat kepada tokoh-tokoh yang mengajak kepada penyimpangan dan kesesatan, kepada kemaksiatan, kepada mengingkari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, mereka ini akhirnya dibolak-balikkan wajahnya di neraka. Menyesal sekali. Mengapa dulu saya milih dia menjadi pemimpin? Ternyata dia tidak amanah, dia tidak jujur, dia korupsi, dia manipulasi, dia membuat peraturan-peraturan yang bernada maksiat dan pengingkaran kepada Allah. Hal itu menyesal. Ya. Saking menyesalnya itu mereka mengatakan, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, timpakan azab kepada pemimpin-pemimpin yang dahulu menyesatkan kami itu 2 kali lipat berat azabnya. Itu saking jengkelnya sampai di neraka masih mendoakan. Saking keselnya ini karena mereka ini kami masuk neraka. Ya Allah, timpakan azab 2 kali lipat. Sudah begitu masih lagi mereka berdoa, wal anhum la'nan kabira, laknat mereka dengan laknat yang besar, ya Allah. Itu kekesalan orang-orang yang dahulu karena mengikuti tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan, dia ikut sehingga meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Rasul. Maka Rasul SAW sudah menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau mengajak berbuat maksiat kepada Sang Pencipta. Jangankan kepada orang lain, kepada orang yang paling berjasa bagi hidup kita, 2 orang tua kita, ayah kandung dan ibu kandung kita, yang tampaknya kita tidak hadir di dunia ini, jasanya tidak mungkin diganti dengan apapun. Kalau mereka mengajak dan memerintahkan kepada kemaksiatan dan kekufuran, Allah melarang kita taat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Ini Allah sudah memberikan panduan. Jangankan orang lain yang mungkin belum memberikan jasa yang menyenangkan, bahkan menderitakan, disuruh taat. Orang tua yang sudah pasti jasanya besar dan tidak bisa dihitung. Siapa yang bisa menghitung jasa ibu kita,
Dari sejak kita dikandung sampai hari ini, kalau mau dinilai dengan rupiah, siapa yang bisa menilai? Tidak bisa dinilai dengan rupiah. Itu baru jasa mengasuh, merawat, belum lagi membelikan susu, baju, ya, pokok, menyekolahkan, memberikan makanan. Itu kalau di total berapa miliar yang dikeluarkan. Jadi orang-orang yang berjasa sangat besar saja, kalau memerintahkanmu untuk maksiat, fala tuti'huma, kata Allah, jangan taati keduanya, apalagi orang lain. Maka kalau ada orang yang di dunia taat kepada orang lain yang memerintahkan berbuat maksiat, nanti akan menyesal seperti yang Allah gambarkan ini. Maka sekali lagi para jamaah Allah, hati-hati. Jangan sampai hanya karena keinginan mendapatkan iming-iming jabatan, pangkat, kedudukan, harta, segenggam harta yang sedikit, dan kita berani mengingkari perintah Allah, berani taat kepada makhluk yang berbuat maksiat. Dan jangan ada rasa ewo-pekewoh, wah gak enak saya diajak kalau gak ikut. Mengapa kita bisa mengatakan tidak enak kepada orang itu yang mungkin dia hanya sedikit memberikan bantuan kepada kita, tapi kita tidak pernah merasa tidak enak kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita? Pernah nggak kita, wah tidak enak saya dengan Allah, sudah memberikan semuanya, masa saya tidak sholat, saya maksiat. Kadang-kadang kita dengan seseorang itu karena kita diberi saja sudah tidak enak, saya diajak kalau enggak datang, padahal diajak mau berbuat maksiat, tapi karena pernah berjasa kita susah menolaknya, padahal jasanya sedikit. Allah jasa kepada kita itu tidak terbilang banyak dan jumlahnya. Pernahkah kita merasa tidak enak kalau saya tidak sholat, tidak enak kalau saya tidak membaca kitabnya, tidak enak kalau saya tidak menyebut namanya dalam zikir? Kadang-kadang kita tidak merasa tidak enak meninggalkan itu semua, padahal sudah jelas peran Allah itu tidak terhingga dalam memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki penyesalan yang dalam. Kemudian juga masih ada, pokoknya kalau belum bunyi belum lah itu. Yang di antara yang menjadi penyesalan di hari kiamat itu orang-orang yang kurang dalam berinfak, padahal dia bisa berinfak. Maka Allah sudah ingatkan kita dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang infaknya sedikit, apalagi yang sulit berbagi dengan orang lain, bakhil karena merasa saya susah cari harta kok enak-enak saja dikasihkan kepada orang. Padahal Allah sudah mengatakan anfiqu. Kita ini punya harta, Allah yang memberi. Allah pemilik harta kita, Allah kasih kita. Pemilik harta kita ini mengatakan, hai hambaku, harta yang aku titipkan kepadamu infakkan sebagian. Allah juga tidak memerintahkan semua. Mimma razaqnakum, infakkan sebagian. Makanya itulah orang-orang yang ketika di dunia tidak gemar berinfak itu, dia menyesal. Dan amalan yang ingin dilakukan ketika dia seandainya bisa dikembalikan hidup di dunia itu apa? Fa'asaddaq, ya Allah, tunda ajalku, kematianku barang sesaat aku akan sedekah. Kata Allah, aku sudah beri umur 60 tahun, tidak cukup waktu untuk bersedekah, sampai kau minta tanggung beberapa menit kan? Seakan-akan waktu 60 tahun itu tidak cukup untuk sedekah, sehingga ketika engkau mati engkau minta tangguh fasaddaqa. Padahal perintah di awal suratnya sudah jelas, wa anfiqu
berinfaklah. Maka berinfaklah para jamaah, baik dalam keadaan sulit maupun lebih-lebih dalam keadaan lapang. Sulit saja kita itu diperintahkan berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ciri orang bertakwa itu berinfak dalam semua keadaan. Maka berinfaklah dan tetap istiqomah berinfaklah selalu, karena selalu berinfak ini salah satu upaya kita untuk meminimalisir penyesalan. Karena harta kita itu yang kita infakkan. Maluka ma'anfakta, hartamu yang engkau infakkan itu bukan yang ada dalam dompet. Yang engkau keluarkan dari dompet, yang engkau masukkan ke kotak infak, yang engkau berikan kepada fakir, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang telantar, kepada janda dan miskin, itulah hartamu yang sebenarnya yang engkau akan bawa kepada Allah. Yang di dompet akan pindah menjadi milik ahli waris. Jangan sampai kita menyesal. Nanti menyesal, coba saya infakkan semuanya, saya akan punya harta banyak di surga. Ini mungkin para jamaah beberapa bentuk penyesalan-penyesalan manusia di hari kiamat. Sekali lagi, yang mungkin kita bisa lakukan meminimalisir penyesalan itu, menghilangkan sama sekali itu tidak mungkin. Maka marilah di sisa kehidupan kita yang masih Allah berikan di dunia ini, gunakan seluruh potensi nikmat yang kita dapatkan dari Allah untuk kita maksimalkan dalam ketaatan kepadanya, untuk tadi meminimalisir penyesalan kita di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi